warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat, sehat, iman, serta kita dapat bisa menyaksikan video yang saat ini kita lihat. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kelak nanti harapan kita semua bagi umat Islam berharap kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita ingin berbicara tentang banyak di antara kita, bahkan diri saya sendiri, terkadang berbicara dengan enak, mudah menyampaikan sesuatu kebaikan, menyuruh orang berbuat baik, melarang orang untuk berbuat keji, mungkar dan lain sebagainya macamnya. Namun, apakah perkataan yang kita ucapkan telah sesuai dengan realita kelakuan kita yang kita lakukan sehari-hari? Wallahu a'lam bishawab. Namun di sini kita ingin memberikan pandangan bagaimana kedudukan orang yang berkata, menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran, sementara ia melakukannya, ia melanggarnya. Bagaimana kedudukannya dalam Islam? Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau perbuat? Kita katakan namun tidak kita perbuat. Kita suruh orang berbuat baik sementara kita tidak melakukannya. Kita suruh orang meninggalkan perbuatan keji dan mungkar sementara kita masih melakukannya. Di ayat selanjutnya, kabura maqtan 'indallahi an taquluna ma la taf'alun. Sungguh teramat benci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala seseorang mengatakan namun ia tidak melakukan apa yang telah ia katakan. As-Saff ayat 2 dan 3. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah salah satu peringatan bagi kita, khususnya kepada da'i, mubaligh, muallim, ustaz, dan ulama, dan orang-orang seluruh umat Islam yang menyampaikan hal kebaikan, melarang orang untuk berbuat keburukan, namun dirinya sendiri melanggar hal tersebut. Ada perkataan seorang guru saya yang bernama almarhum Kiai Haji Alimuddin Siregar, pimpinan Pondok Pesantren Bina Ulama Asahan, yaitu buya kami dulu. Beliau berkata, ia menyampaikan hal kebaikan, ia menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat, namun terlebih dahulu ia melakukannya, baru ia berani untuk menyampaikan tersebut. Sesuatu hal itu adalah motivasi bagi saya pribadi. Tatkala ingin menyampaikan hal kebaikan, menyampaikan hal untuk melarang orang berbuat keburukan, terlebih dahulu kita yang harus melakukannya. Jangan sampai kita memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, meninggalkan keburukan, namun diri kita sendiri melanggar hal tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Namun bukan berarti tatkala kita belum siap untuk meninggalkan hal-hal tersebut, kita tidak mau menyampaikan kebaikan. Ya, yang harus kita perbaiki adalah tubu ilallah, bertaubat kepada Allah, dan perbaiki sekarang, jangan nunggu nanti. Sebab
hari ini, waktu ini, jam ini, detik ini adalah milik kita. Apakah nanti detik selanjutnya, jam selanjutnya, bulan selanjutnya, dan tahun selanjutnya apakah milik kita? Wallahu a'lam bishawab. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena ajal telah Allah tentukan kepada kita, kita tidak tahu kapan datang ajal kepada kita semua. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang artinya bahwa nanti di akhirat, di padang mahsyar yang akan saya bacakan, didatangkan seorang pada hari kiamat lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Seseorang tersebut didatangkan lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Di dalam neraka orang tersebut berputar-putar seperti keledai, berputar-putar mengelilingi mesin penggiling gandum. Orang tersebut berputar, lalu orang berkata dan mengelilingi beliau yang berputar-putar tersebut, "Wahai fulan," mereka mengatakan kepada seseorang tersebut, "Bukankah engkau dahulu sering memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran?" Lalu orang yang mengelilingi berputar-putar tersebut menjawab, "Sungguh dulu aku sering memerintahkan kebaikan, namun aku tidak melaksanakannya. Sebaliknya, aku juga melarang kemungkaran, tapi aku mengerjakan kemungkaran tersebut." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, bagi kita, khususnya para pendakwah, dai, dan lain sebagai macamnya, jangan pernah menyampaikan hal yang belum pernah kita perbuat. Sampaikanlah apa yang telah kita lakukan. Insya Allah apa yang kita sampaikan dari hati dan akan sampai ke hati para jamaah pula. Namun tatkala kita menyampaikan hal yang belum pernah kita perbuat, hal yang masih kita lakukan dalam kemungkaran, lalu kita sampaikan seolah-olah kita lebih baik dari mereka, maka hal tersebut tidak akan sampai ke hati mereka. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi penentunya. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lagi kedudukan mereka atau kita yang mengatakan namun tidak kita lakukan. Hadis ini juga berkaitan untuk para penceramah, para saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Bukan ingin menakuti, bukan ingin menghakimi, namun marilah hati-hati dan marilah lakukan kebaikan setelah kita dan sampaikanlah. Jangan sampai kita menyampaikan namun kita sendiri belum melakukannya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat malam Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, aku melintasi sekelompok orang yang bibirnya digunting dengan gunting dari api neraka. Nauzubillahi min zalik. Rasulullah melintasi seseorang yang sekelompok menggunting bibirnya, yang gunting tersebut dari api neraka. Siapakah mereka tersebut? Yaitu mereka adalah orang-orang yang dahulu menjadi penceramah ketika di dunia. Mereka sering memerintahkan orang lain melakukan kebaikan, tapi mereka lupakan diri mereka sendiri. Mereka lupakan diri mereka sendiri, padahal mereka membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah mereka berfikir? Hadis riwayat oleh Ahmad yang digunakan dalam kitab Sahih. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kajian singkat ini dapat memberikan peringatan kepada kita, mengingatkan kita semua agar berhati-hatilah berkata. Saya juga pernah membaca di dalam sebuah buku, sampai sekarang menjadi motto saya, motivasi saya, bahasa Inggris. Pepatah bahasa Inggris mengatakan, think today and speak tomorrow.
Berpikir hari ini untuk berbicara besok. Kita pikirkan hari ini, apakah telah kita lakukan, lalu besok baru kita sampaikan. Jangan sampai kita menyampaikan terlebih dahulu sementara kita sendiri mengingkarinya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua dan bermanfaat kepada diri sendiri. Jadilah kita orang-orang beriman. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik yang mengatakan namun kita sendiri mengingkarinya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم